kita membahas tentang globalisasi di sekitarku ya. Nah, itu sudah kita lewati pelajaran yang sebelumnya. Maka kita masuk di subtema 2 ya kan, yang namanya globalisasi dan manfaatnya. Kemarin globalisasi di sekitarku, sekarang manfaatnya apa? Nah, ya, manfaat globalisasi itu apa ya? Nah, di sini kita akan membahas itu. Coba dibuka subtema 2 halaman 51. Udah dibuka semua? Udah nampak? Udah dilihat? Baiklah, pembahasan kita kali ini globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Itu pelajaran yang semalam ya, sudah ketahui. Nah, kemudian tahukah kamu apa manfaat dari globalisasi ini dan bagaimana bisa dapat terjadi? Bagaimana bisa terjadi ya? Kemudian di pembelajaran 1 ini, setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan berikut bersama temanmu. Yang masuk soal kita lewati aja dulu ya, kita lewati. Masuk kita di laporan hasil temuan pada guru ya, di halaman 54. Ya, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cari dan cermati potongan berita berikut ini. Sini ada sebuah berita yang kita harus bahas ya. Mari kita bahas. Belakangan ini banyak katanya bermunculan masalah pemborosan energi. Pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Tentang energi apa? Sebelumnya kita membahas tentang energi listrik dari apa semalam? Ayo, apa semalam? Semalam kita mempelajari globalisasi tentang apa globalisasi ini. Sekarang kita membahas tentang manfaatnya. Yang ada gambar mesinnya loh teman-teman. Nah, lalu itu apa semalam? Energi pembangkit listrik dari apa? Dari apa? Kincir air. Nah, dari kincir air. Pembahasan kali ini katanya kita diprediksi sebesar 80% mengenai energi ini pemborosan seperti apa Pak? Daya listrik yang kita pakai saat kita matikan lampu biasa di rumah begitu kan. Jadi kalau itu kipas angin begini dimatikan karena pengguna yang lain banyak yang menggunakan. Tapi di sini prediksinya katanya sekitar 80%, hampir seluruh kita ya menggunakan listrik tidak pada tempatnya, dari siang hari di kampung kita matikan. Oke, lanjut next di sini. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan apa itu? Negara yang boros dalam penggunaan energi. Wow, kita terkenal ya borosan energi. Kemudian apa lagi situ katanya? Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Wow, hebat kan kita ya. Hebat ya, kasihan kita untuk orang lain ya. Pakai seperti saya
Kemudian apa lanjut resiko? Bahkan ya, bagaimana tadi saya baca? Pemborosan energi ya. Kemudian hal ini katanya tercermin dalam indeks elastisitas energi atau Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara. Bahkan dengan negara maju, hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia katanya mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Oke, seperti mengurangi pemborosan itu bagaimana? Apa contohnya? Mengurangi pemborosan. Kalau di rumah kita menggunakan listrik, gimana? Menguranginya bagaimana caranya? Bisa dijabarkan atau listrik bisa mengurangi pemborosan rumah kita bagaimana caranya? Contoh, bikin lampu itu sudah macam perkembangan. Mana yang tak berguna, itulah yang harus kita matikan. Buat apa ya kan? Kalau biasa kita nasi, masak nasi, apa yang lama-lama, kalau masak iya, dari matikan. Ya, kita sampai begitu juga agar jangan sampai 100% nggak cabut-cabut dari kita. Itu pemborosan energi juga. Ya, tanpa sadar, kalau nggak sadar itu. Setiap bulan datang uang kampus sekian ratus. Makasih ke bulan sama nilainya. Tidak, karena tergantung pemakaian kita sekali kadang besar, kadang kecil, itulah dia. Jadi bagaimana tadi solusinya untuk mengurangi pemborosan? Mau tidak? Substitusi. Ya, bagaimana mau tidak? Bisa dijabarkan untuk mengurangi pemborosan itu bagaimana? Contohnya, keseharian di rumah bagaimana? Tahu? Tadi kayak saya bilang, Rahim hidup. Coba, Rahim bisa lihat mengurangi pemborosan. Gimana? Contohnya bagaimana mengurangi pemborosan? Pak, misalnya Pak, ini Pak, ini mana yang diperlukan, itu yang dihidupkan, tidak perlu dimatikan Pak. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Mengurangi pemborosan energi. Oke, baiklah. Materi ini kita lanjut lagi. Ya, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Ya, dampak dari pemborosan energi ini katanya sebenarnya ya sudah kita rasakan. Kenapa? Hal ini sudah terasa dari peningkatan suhu global. Suhu global itu yang mana nih? Cuaca juga panas tuh. Ya kan? Nah, kemudian meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Kemudian meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Jadi lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Jadi kalau bisa kita prediksi untuk beberapa bulan ini kita merasakan panas atau hujan nggak? Mana lebih banyak? Kita rasakan panas atau lebih banyak hujan? Hah? Lebih banyak panas kan? Makanya kalau udah malam itu jam 7 kita masih merasakan kepanasan padahal kita sudah mandi. Itu udah dia. Suhu global yang terjadi terasa. Ya, kalau kita tinggal di perkotaan, jangankan suhu global saja, polusi kendaraan juga panas. Makanya kalau di Medan itu wah, kalau yang anak kos itu panas, kipas 24 jam. Kenapa? Bukan suhu global lagi yang dirasakan mereka. Kalau kita kan bukan global ini suhu global. Tapi kalau di kota perkotaan itu ada macam polusi apa tuh, polusi kendaraan itu kan panas, naik uap asap segala macam kendaraan, kita nggak tahu berapa puluh kendaraan. Itu dampak dari panas itu juga. Tetapi sama suhu ini, tapi belakangan ini kita mengalami panasan ya, suhu globalnya sangat tinggi.
Kemudian akibat-akibat lainnya jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin ya kelangsungan hidup manusia akan terancam. Kenapa? Kalau sempat suhunya terus menerus panas, mungkin dari kita nggak tahan ya, mana segala macam kemudian. Nah, di sini ternyata katanya masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Di sini ada percobaan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja, alat dan bahan. Katanya di sini satu buah lampu bohlam 5 watt, kemudian satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah rujukan lampu, berapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 mili kabel, gunting, isolasi, dan kemudian yang terakhir satu buah kotak atau kardus lokasi kita. Jadi untuk percobaan ini, bagaimana kita mempraktekkan untuk menghemat energi? 3 hari ke depan nanti kita melakukan praktek ini, ya. Jadi alat-alat ini nanti dalam bentuk kelompok kecil nanti saya bagi-bagi ya, untuk kita melakukan percobaan, ya. Bagaimana caranya kita menghemat energi, ya, dengan melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan berikut yang ada di bawah, ya. Nah, seperti di halaman 56, coba kalian perhatikan, di situ ada gambar perakitan yang sudah jadi. Nah, seperti itulah contohnya nanti kita buat prakteknya, ya. Kita langsung mencontohkan atau kita langsung mencoba dari masing-masing kelompok itu langsung merakit sendiri, ya. Nah, di situ ada langkah percobaan, katanya buatlah satu rangkaian lampu sederhana, letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus, kemudian pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. 3 jenis lampu ini itu berbeda-beda nanti warnanya. Ada yang warna putih, ada yang kekuningan, ada yang putih cerah. Nah, itu beda-beda. Makanya ada nama lampunya. Lampu apa tadi? Lampu bohlam 5 watt, kemudian lampu LED. Lampu LED itu tahu bagaimana? Tahu lampu LED? Tahu senter sekarang lampunya itu tidak menggunakan bola lampu lagi seperti senter dulu yang pakai baterai ABS. Nah, tahu tuh? Itu beda. Kalau yang pakai baterai ABS itu senternya yang namanya bohlam. Saya ada bahan prakteknya sih, yang lalu ya, kami praktekkan seperti ini. Nah, ini di lampu senter ini yang terdapat di dalam ini adalah lampu LED yang di dalam kecil petak, ya, itu LED. Nah, jadi kalau yang pakai bola lampu dia itu namanya bohlam. Nah, kemudian yang neon itu lebih kecil lagi, seperti bohlam juga tapi lebih kecil lagi dia, ya. Ya, lampu LED. Ini pembelajaran ketika